heel. Halo semuanya, selamat datang di Nonton Yuk. Ayo kita nonton. Kali ini aku akan menceritakan tentang seorang wanita yang sedang merantau ke kota Los Angeles. Tanpa sengaja, ia memenangkan tiket lotre senilai 3,6 miliar dolar. Tapi ia harus bertahan hidup agar tidak dibunuh orang lain sampai batas waktu yang ditentukan habis. Seperti apa keseruannya? Langsung aja push like-nya dulu. Ayo, kita mulai. Nonton yuk. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria entah siapa namanya yang sedang dikejar banyak warga yang berusaha membunuhnya. Ia terus berlari menghindari serangan sampai akhirnya ia melompat dari atas gedung ke gang sebelah. Dan ternyata sudah ada 3 orang yang menunggu kedatangannya dan pertarungan singkat pun terjadi. Tak lama, pria tersebut masuk secara paksa ke rumah nenek-nenek dengan memecahkan kaca jendela. Lalu ia meminta ponsel nenek tersebut dan langsung merusaknya. Entah apa tujuannya, pria tersebut meminta obat pereda nyeri. Dikira nenek itu akan benar-benar menolongnya. Justru pria itu harus tewas setelah ditembak menggunakan pistol yang mirip dengan nail gun atau pistol paku. Hey dear. But I do know who you are. Me. Iya, ternyata pria tersebut adalah pemenang lotre senilai 22 juta dolar. Makanya kenapa semua orang berusaha membunuhnya. Karena barang siapa yang jadi pemenang lotre, ia harus bertahan hidup hingga waktu yang ditentukan habis. Tetapi jika ia terbunuh oleh orang lain, maka pembunuh itulah yang akan menjadi pemenang lotre tersebut. Okay, guys, come on, let's go. We're going to Legoland! Scene berfokus kepada seorang wanita yang bernama Katie Kim. Biar mudah diingat, kita sebut saja dia Katie. Ia merantau ke Los Angeles untuk menjadi bintang Hollywood. Dan Katie sedang berada di dalam bis menuju rumah yang ia sewa selama berada di Los Angeles. Ia juga sempat mengobrol dengan nenek-nenek di sampingnya yang ternyata pencopet handal. Tanpa ia sadari, nenek itu sudah mengambil jam tangan miliknya lalu ia cepat-cepat turun dari bis. My dear, you listen. There is only one you. Oh my god, that golden girl bitch stole my watch! Tak lama Katie sampai di rumah yang ia tuju. Ia bertemu dengan pemilik rumah itu yang ternyata cewek-cewek cantik tapi sangat menyebalkan yang bernama Shady. Dan Katie merasa sangat ditipu karena kamar yang dijanjikan tak sesuai yang difoto. Ia makin kesal pula saat pacar Shady yang datang tiba-tiba menamparnya karena ia mengira Katie jago bela diri. Oh, Yeah, just go for it. oh, oh. Oh, oh. Wait, they fake fight in movies? Can I have the fucking keys, please? Keesokan harinya, Katie terbangun ketika ada air yang menetes di wajahnya. Ia langsung menelpon Shady karena atap rumahnya bocor. Tetapi air tersebut bukanlah air biasa, melainkan kotoran orang yang ada di atas karena saluran pembuangan yang bermasalah. Ia makin kesal karena baju yang akan dipakai buat casting juga terkena kotoran. How? What? What is that? Sesampainya Katie di tempat casting, ia langsung dipanggil dan disuruh berakting seperti bintang film. Sebelum itu, ia tak sengaja mendaftarkan dirinya ke The Grand Lottery. Dan setelah casting berakhir, tanpa sadar ia menjadi pemenang lotre senilai 3,6 miliar dolar. Sontak semua orang langsung melihat ke arahnya dan langsung menyerangnya dengan berbagai benda yang ada di sekitar mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Katie berhasil kabur dari cewek-cewek itu, tetapi ia tak sengaja masuk ke ruangan tempat latihan bela diri yang terdapat banyak laki-laki. Dan mereka menyadari bahwa Katie adalah pemenang lotre. Sontak mereka semua langsung menyerangnya. Ia yang masih bingung dengan apa yang terjadi pun hanya bisa menghindari setiap serangan yang dilontarkan. Dan ia sempat mendapat beberapa pukulan yang membuat ia kesakitan. Tetapi What are you doing? No, let go. No, you let go. Let go. Hey, girl. You're better than this. No. Oh my god, I'm so sorry about that. Katie dilempar ke ruangan sebelah yang dimana ada beberapa wanita yang sedang melakukan yoga dan mereka menyadari orang yang di depan mereka adalah pemenang lotre.
Mereka semua pun langsung berusaha membunuhnya agar menjadi pemenang lotre senilai 3,6 miliar dolar. Tetapi Katie selalu saja bisa menghindari serangan demi serangan. Sampai akhirnya ia dicekik oleh pria berbadan besar, tetapi tiba-tiba datang pria lain yang bernama Noel. Ia juga menawarkan perlindungan kepada Katie sampai waktu yang sudah ditentukan habis, dengan bayaran 10% dari hadiah lotre tersebut. Ia terus melindungi Katie sembari menyuruh tanda tangan kontrak. Setelah semuanya selesai, mereka pun pergi dari sana. Why is there so much legalese in here? Standard terms of service. I don't mean to push you. Di perjalanan, Noel sedikit menjelaskan perihal kejadian kenapa ia diserang semua orang. Tak lama kemudian, ada para remaja yang mengejar dan menyerang mereka. Sampai di sebuah gudang, Noel yang menyetir berusaha menghindari serangan. Sembari menjelaskan bagaimana cara berhenti dari permainan ini, karena Katie yang terus saja memaksanya. Akhirnya, mereka bisa menghindari para remaja itu. Mereka berhenti di sebuah gang karena mobil yang mereka bawa mengalami rusak parah. Tiba-tiba Katie berusaha kabur karena ia belum mempercayainya, tetapi langsung dihentikan oleh Noel. Katie pun memukul hidung Noel hingga ia kesakitan. Tak lama kemudian datang para polisi, dikira akan membantu. Justru polisi itu langsung menyerangnya, namun bisa dengan mudah dikalahkan oleh Noel, sehingga inilah yang terjadi. Katie berlari ke tengah keramaian kota yang justru akan dengan mudah dilacak oleh drone yang akan memberitahu lokasinya saat ini. Semua orang pun langsung mempersiapkan senjata mereka, sedangkan Katie masuk ke sebuah museum manekin. Tak lama, Shady menelpon yang juga ingin membunuhnya dengan dalih berbaik hati kepada Katie. Tetapi ia langsung menyadari niat jahatnya, namun Shady yang sudah mengetahui lokasinya pun langsung mendatangi Katie, sehingga inilah yang terjadi. I'm sorry. I'm sorry. Katie berhasil lolos, tetapi semua warga menyadari keberadaannya. Tak lama, Noel datang dengan mobil polisi dan langsung pergi dari sana. Lalu, mereka mendatangi sebuah rumah untuk meminta perlindungan di sebuah ruangan rahasia. Tak lama, semua orang berdatangan, mereka pun langsung panik dan segera ke ruang rahasia tersebut. You know, I'm more of a white wine. Setelah cukup lama berada di ruangan itu, Shady datang berusaha membangunkan pria tadi supaya bisa mengetahui kode ruangan tersebut. Karena pria itu tidak kunjung bangun, Shady pun melemparnya ke kolam renang dan akhirnya pria itu pun bangun. Setelah mendapatkan kodenya, ia langsung membuka pintu itu. Katie dan Noel pun langsung panik sehingga Noel terpaksa meminta bantuan kepada Louis temannya. Sehingga inilah yang terjadi. Katie dan Noel dibawa ke sebuah tempat agensi bernama APL. Mereka pun dipersilahkan masuk dan diberi perawatan setelah mengalami banyak insiden. Setelah itu, Katie disuruh menyamar dengan menggunakan topeng, supaya ia tidak terus-terusan diincar orang-orang. Is it because you don't want to lose out on commission? No. Hey girl, hey. Noel curiga dengan semua fasilitas yang diberikan Louis, kalau ia juga akan membunuh Katie. Setelah kecurigaan mereka terbukti benar, Katie pun langsung menghajar buyung Louis dan kabur dari tempat tersebut. Sedangkan Noel mengorbankan dirinya dihajar anak buah Louis agar Katie bisa dengan mudah kabur dari sana. Dad.
Katie berhasil kabur dan hampir keluar dari kota Los Angeles. Tetapi Louis menelpon dan mengancam akan membunuh Noel jika ia tidak mau putar balik. Katie yang merasa hutang budi pun terpaksa harus putar balik untuk menyelamatkan Noel. Ia juga diberikan waktu dalam 24 menit harus sampai ke tempat yang sudah disepakati. Tak lama ia sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Terlihat Noel yang sedang diikat di atas kursi. Katie pun berakting akan bundir jika Louis tidak mau melepaskan Noel. Dan aktingnya berhasil dengan menendang Louis jatuh ke bawah panggung. Tetapi masalahnya adalah Katie terlanjur melakukan live streaming yang menyebabkan semua orang tahu posisinya saat ini. Sehingga inilah yang terjadi. Louis berhasil menjatuhkan Katie dan mencoba membunuhnya. Sedangkan Noel membantu menghajar semua orang yang berdatangan. Tak lama, Shady datang dengan membawa katana. Ia terus berusaha agar bisa membunuh Katie, namun dapat dengan mudah dilumpuhkan. Sedangkan Noel berusaha mengalahkan Louis. Dan tiba-tiba... Waktu tersisa 4 menit lagi supaya Katie bisa menjadi pemenang lotre. Tetapi banyak orang-orang berdatangan ke tempat tersebut dan berusaha membunuhnya. Noel menyuruh Katie agar naik ke atas roket yang ada di panggung itu. Sedangkan Noel masih melakukan duel dengan Louis. Let me reset it for you. Dan terlihat Louis berhasil naik ke atas roket dan mengejar Katie sampai ke atas lampu. Mereka berduel di atas sana sampai akhirnya Katie terpojok karena terjatuh dan bergelantungan di atas lampu. Tetapi Louis tidak sadar bahwa Katie sudah melepas pin granat yang ada di saku jasnya. Katie pun melepas pegangannya dan jatuh ke bawah. Tetapi inilah yang terjadi. Fuck me. Dan orang-orang menangkap Katie yang sedang terjatuh. Ia pun berhasil memenangkan lotre senilai 3,6 miliar dolar, jumlah yang sangat fantastis. Dan Katie memberikan 50% dari hadiah lotre tersebut kepada Noel sebagai bentuk terima kasih karena sudah melindunginya. What's the plan? Nah, seru nggak teman-teman filmnya? Kritik dan sarannya langsung aja komen di bawah ya. Pesan yang bisa kita ambil adalah jika kita menginginkan sesuatu, maka berusahalah. Jika belum diberi, maka bersabarlah. Karena Allah jauh lebih tahu apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Saya Ian sang introvert mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Dan sampai jumpa.